Main game PS3 di laptop atau di PC dengan RPCS 3 makin lancar. Support juga upscaling sampai 4K biar grafik gamenya makin mantap lagi. Halo guys, kembali lagi di channel Level Up Station. Di video kali ini kita akan bahas update dari cara main game PS3 menggunakan RPCS 3. Buat teman-teman yang belum tahu tentang RPCS 3, ini merupakan sebuah emulator PS3 terbaik saat ini yang bisa kita gunakan untuk main game PS3 dengan lancar di laptop atau di PC yang kita miliki. Walaupun sebenarnya kalau ingin lancar main game PS3, kalian bisa beli konsolnya. Terlebih saat ini harga konsol PS3 itu sudah cukup murah ya, tidak sampai 2 juta kalian sudah bisa dapat konsolnya dan kalian bisa langsung mainkan game PS3 dengan lancar tanpa harus setting-setting terlebih dahulu. Tetapi kalau teman-teman punya laptop atau PC yang spesifikasinya lumayan dan kalian ingin main game PS3 di laptop atau di PC kalian, salah satu yang bisa kalian gunakan adalah emulator PS3 yaitu RPCS 3 ini. Dan ngomong-ngomong soal spesifikasi, untuk menjalankan RPCS 3 ini di laptop atau di PC yang kita gunakan, kalau kita lihat dari website resmi RPCS 3-nya, minimal CPU yang kita gunakan itu sudah 4 core 8 thread baik itu dari AMD ataupun Intel. Kemudian untuk GPU-nya sudah support OpenGL 4.3 dan RAM-nya minimal 4GB, storage-nya sudah menggunakan SSD atau hard disk pun juga bisa sebenarnya kalau hanya game PS3. Untuk operating sistemnya di sini minimal Windows 10 dan juga Windows 11, support juga untuk Linux, macOS dan juga FreeBSD. Dan kalau teman-teman ingin lebih lancar lagi mainkan game PS3 di laptop atau di PC kalian, minimal CPU kalian sudah ada 6 core 12 thread atau 8 core. Kemudian untuk GPU-nya sudah support Vulkan, RAM-nya minimal 8GB, storage-nya sudah menggunakan SSD. Untuk operating sistemnya menggunakan Windows 10 versi 22H2 atau yang versi paling baru guys. Lalu setelah kita tahu minimum requirement untuk menggunakan emulator ini, sekarang kita akan mulai setup emulatornya. Yang pertama kita akan download terlebih dahulu emulatornya. Teman-teman tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke rpcs3.net. Dan di sini kalian bisa pilih download. Selanjutnya teman-teman tinggal download aja sesuai dengan operating system yang kalian gunakan. Karena kita menggunakan Windows, jadi kita download yang versi Windows aja guys. Kemudian setelah kita download RPCS 3-nya, kita juga perlu firmware dari PS3-nya. Kalian tinggal masuk ke Quick Start, setelah itu scroll ke paling bawah dan di sini teman-teman tinggal download aja firmware dari PS3-nya dan juga Visual C++ 2019. Kalau di laptop atau di PC kalian belum terinstall Visual C++-nya. Setelah kita download semua bahannya, sekarang kita akan mulai setup emulator RPCS 3-nya. Silakan langsung teman-teman buka RPCS 3-nya, double klik di sini. Kemudian pilih extract to, misal kita akan ekstrak di data D, kita buat folder baru dan tinggal pilih OK. Setelah selesai kalian bisa close WinRAR-nya, kemudian install Visual C++-nya kalau misal di laptop atau di PC kalian belum terinstall. Tinggal double klik aja, lalu centang di sini dan pilih install. Kebetulan di laptop kita sudah terinstall, makanya di sini setupnya file ya. Kita abaikan saja, tinggal pilih close, kemudian kita langsung masuk ke folder RPCS 3 yang sudah kita ekstrak tadi guys. Setelah masuk di sini langsung jalankan RPCS 3-nya, double klik aja. Kemudian di sini teman-teman bisa centang, misal ingin buat shortcut di desktop, kalian centang ini. Kemudian misal ingin buat shortcut di start menu, kalian centang juga yang ini. Dan kalau ingin menggunakan tema yang dark mode, kalian juga bisa centang yang use dark theme. Karena kami lebih suka yang tema putih seperti ini, jadi kita akan gunakan yang light theme aja. Kita hilangkan centangnya, kemudian centang di I have read dan pilih continue. Maka sekarang kita sudah masuk ke RPCS 3-nya. Langkah selanjutnya setelah kita masuk ke RPCS 3 adalah menginstal firmware yang sudah kita download tadi. Caranya pilih file, kemudian install firmware, dan silahkan pilih firmware yang sudah kalian download tadi guys. Lalu pilih open. Setelah itu tunggu proses installing firmware-nya. Centang di sini dan pilih OK. Kemudian kita tunggu proses compiling PPU modulnya sampai selesai. Untuk compilingnya ini tergantung dari CPU kalian, semakin kencang dan semakin banyak maka prosesnya akan semakin cepat. Jadi kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Setelah selesai sebenarnya kita bisa langsung menggunakan emulator PS3-nya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan game ke dalam emulator PS3-nya. Untuk game yang disupport emulator ini, yang pertama kalian bisa gunakan game yang formatnya PKG, bisa juga menggunakan game yang formatnya folder, bisa juga menggunakan game yang formatnya ISO tapi perlu diproses
proses lagi. Kalau teman-teman ingin menggunakan ISO, silahkan cari videonya cara menambahkan game format ISO di RPCS 3. Karena di video kali ini kita akan sharing cara menambahkan game yang formatnya PKG dan juga yang formatnya folder. Tetapi sebelum kita akan menambahkan game, ada baiknya kalian cek terlebih dahulu game yang akan kalian mainkan apakah playable dimainkan dengan menggunakan RPCS 3 atau tidak. Cara untuk ceknya, kalian bisa masuk ke website rpcs3.net dan masuk ke menu compatibility. Di sini teman-teman bisa lihat ada sekitar 2.500-an game yang sudah playable, kemudian yang in-game itu 1.050. In-game itu artinya kita bisa mainkan gamenya, tetapi biasanya di tengah-tengah game akan ada freeze atau lag-nya. Kemudian di sini ada yang statusnya intro, artinya gamenya hanya bisa masuk ke intronya aja, tidak bisa sampai tamat. Ada juga yang loadable atau yang nothing. Misal kalian ingin mainkan game Dante Inferno, kalian tinggal ketik aja di sini Dante dan enter. Maka di sini akan muncul gamenya, kemudian game ID-nya dan statusnya. Jadi teman-teman tinggal cari aja game yang ingin kalian mainkan apakah sudah playable atau tidak. Minimal sudah in-game, kalian bisa coba jalankan menggunakan RPCS 3 ini. Lalu setelah kita tahu gamenya, kemudian sekarang kita akan bahas cara menambahkan game di RPCS 3 ini. Mulai dari game yang formatnya PKG terlebih dahulu guys. Misal di sini kita sudah siapkan game untuk RPCS 3-nya. Kita mulai dari yang formatnya PKG. Di sini ada Angry Birds Trilogy. Cara untuk menambahkan game yang formatnya PKG, sebenarnya kalian bisa langsung drag and drop aja ke dalam RPCS 3-nya. Atau kalian bisa pilih file, setelah itu pilih install package, lalu cari file game PKG yang sudah kalian siapkan dan pilih open, dan tunggu installingnya sampai selesai. Untuk game yang formatnya PKG biasanya ada yang perlu RAR file juga. Kalau game yang kalian install perlu RAR file, silahkan kalian cari di Google RAR filenya guys. Jadi seperti itu cara menambahkan game yang formatnya PKG. Selanjutnya yang kedua, cara menambahkan game yang formatnya folder. Di sini juga sangat mudah, kalian tinggal copy aja folder game PS3-nya, klik kanan, setelah itu pilih copy, lalu masuk ke folder RPCS 3 yang sudah kalian ekstrak tadi dan masuk ke folder games, dan tinggal paste aja folder game PS3 yang sudah kalian siapkan di sini. Klik kanan paste dan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai kalian bisa keluar dan tinggal pilih refresh aja di sini. Maka sekarang gamenya akan langsung masuk ke RPCS 3-nya. Jadi sangat mudah untuk menambahkan game di RPCS 3 ini guys. Lalu setelah kita tambahkan game seperti ini, sebenarnya kita sudah siap untuk menjalankan game PS3 menggunakan RPCS 3 ini. Tapi sebenarnya ada dua hal penting lagi yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah cara untuk update masing-masing game yang ada di sini. Misal di sini ada Gran Turismo, versinya adalah versi 1 dan ada update available. Artinya kita bisa update game ini ke versi paling barunya. Untuk cara update game ke versi paling baru di RPCS 3, kalian bisa tonton di video sebelumnya tentang pembahasan setting game God of War 3, karena kita tidak akan bahas di video kali ini guys. Nanti videonya akan jadi terlalu panjang. Jadi tonton aja, nanti linknya kita sertakan di deskripsi pada video ini. Kemudian hal penting kedua yang harus kalian ketahui adalah bagaimana cara men-setting masing-masing game di RPCS 3. Karena beda game beda settingan. Jadi tergantung dari game yang akan kita mainkan. Misal di sini ada Gran Turismo, settingannya akan berbeda dengan settingan misal game God of War 3 yang kita ingin mainkan dengan menggunakan RPCS 3. Untuk masing-masing settingan gamenya, kalian bisa tonton playlist di channel Level Up Station ini. Cari aja playlist tentang RPCS 3 dan cari game yang ingin kalian mainkan dengan emulator ini. Kalau misal gamenya belum ada, silahkan request aja di kolom komentar, nanti kita buatkan settingannya guys. Kemudian setelah teman-teman update gamenya dan setting gamenya, langkah terakhir di sini kita akan setting gamepad atau joystick untuk mainkan game PS3-nya. Untuk gamepad yang support, teman-teman bisa menggunakan gamepad dari PlayStation, bisa juga menggunakan gamepad dari Xbox, atau merek yang lain seperti Fanatec, Rexus, kalian juga bisa gunakan. Bisa juga menggunakan mouse dan juga keyboard, silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Misal kita contohkan kita akan menggunakan gamepad dari Xbox seperti ini. Kita tinggal langsung pasang aja gamepadnya. Setelah itu untuk setting gamepadnya tinggal masuk ke menu pads. Lalu pada player 1 silahkan ganti handlernya dari keyboard
keyboard, kesesuaikan dengan gamepad yang kalian gunakan. Kalau teman-teman menggunakan stick PS3, pilih yang DualShock 3. Kalau kalian menggunakan stick PS4, pilih yang DualShock 4. Kalian juga bisa pilih yang DualSense kalau menggunakan stick PS5. Tetapi kalau kalian menggunakan gamepad seperti Xbox ini atau merek lain, kalian bisa pilih yang X input. Setelah itu teman-teman tinggal mapping aja gamepadnya. Misal kita akan setting L1, tinggal klik di sini dan pencet tombol L1 di gamepad kalian. Teman-teman tinggal mapping aja semua gamepadnya. Kalian bisa coba-coba di sini termasuk analognya. Kalau sudah sesuai, kalian bisa tinggal pilih save. Dan sekarang kita akan langsung coba mainkan game di RPCS 3 ini guys. Oke teman-teman, untuk game yang pertama di sini kita coba mainkan Gran Turismo 5. Untuk settingannya kita upscale sampai ke 4K ya. Dan di sini kita bisa dapat 30-an sampai 50 FPS. Ini improvement yang bagus karena sekitar setahunan yang lalu kita coba game ini masih belum stabil. Kali ini sudah bisa dimainkan dengan lancar di PC yang kita gunakan. Untuk spesifikasi PC yang kita gunakan, teman-teman bisa tonton di deskripsi pada video ini guys. Teman-teman bisa lihat grafik dari Gran Turismo-nya sangat bagus ya. Walaupun game PS3 yang sudah cukup lama, tapi ini adalah salah satu game balapan yang grafiknya paling bagus zaman dulu sebelum saat ini sudah ada Forza Horizon. Kalau kalian pernah main game ini silahkan komen di bawah guys. Tapi di sini kalau kalian lihat ada black bar di kanan kiri atas bawahnya ada warna hitam. Nanti kita akan update cara menghilangkan black bar-nya di video setting tentang Gran Turismo ini. Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang bermanfaat selanjutnya guys. Kemudian game kedua yang kita coba mainkan adalah Fuse dengan settingan 4K juga, dan di sini kita bisa dapat 30-an sampai 50-an FPS. Ini sangat lancar karena game PS3 itu memang rata-rata 30 FPS saja, dan kita bisa upscale sekaligus bisa meningkatkan FPS sampai 50-an FPS di game ini dengan upscale sampai ke 4K guys. Dan yang terakhir di sini kita coba mainkan game Basara 4 dengan settingan 4K juga, dan kita bisa mainkan game ini dengan lancar menggunakan RPCS 3 ini guys. Kita bisa dapat 40-an sampai 60 FPS. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan update dari RPCS 3 di tahun 2024 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.